Oke anak-anak, kalian tadi sudah istirahat. Kita lanjut masuk ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Mata pelajaran apa? IPA. Nah, semangat tidak? Mau belajar lagi? Semangat. Semangat, coba kita yel-yel tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri. Bisa Keva? Berdiri di depan, dipimpin tangannya. Yuk, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Oke, terima kasih Keva. Silakan duduk. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran IPA. Silakan buku paketnya dibuka halaman 86. Ya, halaman 86 tentang topik B ya. Nah, sebelum masuk ke topik B, Ibu ingin menjelaskan pembelajaran sebelumnya itu mengenai hubungan antar negara ya. Topik A sebelumnya itu kita belajar mengenai hubungan antar negara. Ayo, ada yang masih ingat gak? Yang bagaimana? Ada ekspor, ada impor. Ekspor yang apa? Yang mengirim barang. Ya, yang mengirim barang ke luar. Kalau impor, Yang masuk ke salah. Nah, jadi hubungan antar negara kemarin ada apa saja? Ada tugas kelompok yang sudah Ibu berikan. Kelompok apa kemarin? Ya, kita ASEAN. Jadi ada apa saja negara-negara yang termasuk negara ASEAN? Ya, coba kita dulu. Ya, lanjut. Kembali. Nah, jadi ada 10 ya. Jadi itu ada 10 anggota negara ASEAN. Oke, sekarang kita lanjut ke topik B, halaman 86, kerjasama Indonesia dengan negara dunia. Ya. Kita buka halaman 86. Oke, tujuan pembelajaran kita agar kalian tahu apa-apa saja bentuk kerjasama yang ada di negara kita. Apa saja bentuk kerjasamanya? Ya, kerjasama. Lagi apa? Di bidang ekonomi, di bidang politik, pendidikan masuk nggak? Nggak masuk. Nggak, tapi bentuk kerjasama di sini maksudnya itu ada yang namanya bilateral. Nah, apa kalau bilateral? Bilateral kerjasama dua negara, bilateral. Terus ada lagi kerjasama regional. Bagaimana kalau regional? Ya, dan lebih ya, tapi kerjasama dengan kawasan-kawasan terdekat seperti kita Indonesia ada kerjasama dengan Malaysia, kawasan terdekat. Selanjutnya ada multilateral. Apa multilateral? Baru yang kerjasama melibatkan dua negara, bilateral, multi. Iya, banyak negara. Jadi kalau bilateral dua negara, regional hanya kawasan terdekat dengan negaranya, multilateral itu baru kerjasama banyak negara. Oke, silakan dibuka dilihat halaman 86.
lihat logo PBB atau logo ASEAN? Kapan? Di mana? Itu logo apa? Ya, itu logo ASEAN. Yang tugas kelompok kalian kemarin itu yang ditempel di papan itu merupakan logo dari ASEAN. Apa singkatan dari ASEAN? Ya, Association of Southeast Asian Nations, ya. Yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa khusus Asia Tenggara. Terus pernah nggak lihat logo PBB? Di mana? Di buku? Ya. Halaman 88. Apa itu PBB? Artinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan PBB apa? Ya, ada ya di buku, coba apa? Silakan baca. Tujuan dari PBB. Perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik senjataan. Ya, jadi itu tujuan dari PBB, intinya untuk menjaga perdamaian dunia. Kalau tujuan ASEAN, ASEAN itu merupakan organisasi, ya ada tujuannya. Coba Rosida dibaca di bukunya tujuan ASEAN. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, menjaga perdamaian, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Ya, jadi sama ya. Secara tidak langsung tujuan dari ASEAN dan PBB ini, kerjasama Indonesia dengan negara-negara dunia itu sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, menjaga perdamaian. Tetapi kita di Indonesia secara global itu mempunyai permasalahan. Nah, ini yang akan kalian bahas, kita pelajari ya. Dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh anggota PBB di tahun 2015 menyepakati tujuan bersama sampai dicapai di tahun 2030. Ini tahun berapa? 2025. Nah, jadi kita bangsa Indonesia dengan negara-negara lain itu ada waktu 5 tahun lagi untuk mengatasi permasalahan global ini. Apa saja? Ada 17 ya, ada 17 poin pembangunan berkelanjutan atau yang disingkat dengan SDGs. 1. Menghilangkan kemiskinan. 2. Menghilangkan kelaparan. Coba Sultan dibaca. 1. Menghilangkan kemiskinan. 2. Menghilangkan kelaparan. 3. Menjamin kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Memberikan pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Menyediakan air bersih dan sanitasi layak. 7. Menyediakan energi bersih dan terjangkau. 8. Menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Membangun industri, inovasi dan infrastruktur. 10. Mengurangi kesenjangan. 11. Membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Membudayakan produksi yang bertanggung jawab. 13. Menangani perubahan iklim. 14. Melestarikan ekosistem lautan. 15. Melestarikan ekosistem daratan. 16. Mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan. 17. Membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi inilah yang menjadi isu permasalahan globalisasi Indonesia dengan negara-negara kita. Nah, jadi sekarang tugas kalian ya, kalian membuat pemetaan masalah ya dari 17 isu tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Kalian
pilih salah satu mana yang akan kalian jadikan permasalahan. Coba dilihat halaman 90. Nanti ada 2 tugas. Halaman 90 yang pertama itu kalian buat posternya. Ya, pilih salah satu. Ya, dari 17 isu pertumbuhan berkelanjutan ini. Pilih salah satu, jangan sama. Nanti tugas yang kedua membuat papan komitmen. Nanti dicatatkan di depan apa saja papan komitmennya. Ada yang mau ditanyakan? Berkelompok ya, ini sudah dibagi kelompoknya melanjutkan kelompok dari yang kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang ibu tanya dulu, yang kelompok 1 mengambil yang mana nak? Poin nomor berapa? Poin nomor 15 tentang melestarikan ekosistem daratan. Kelompok 2? 13 menangani perubahan iklim. Kelompok 3? Menyediakan air bersih dan terjangkau. Kelompok 14 melestarikan ekosistem lautan. Nah, jadi itu yang kalian pilih. Sekarang kerjakanlah secara kelompok, buatlah dulu posternya. Nanti tugas yang selanjutnya papan komitmen. Nanti ada presentasi ya nak. Jadi setelah kalian membuat poster, membuat papan komitmen, nah papan komitmennya itu yang kalian presentasikan.
kertasnya ada 2 lembar dibagikan. Satu untuk membuat poster, satunya untuk membuat papan komitmen. Ya, jadi ada 2 kertas, satu untuk membuat poster. Pilih isu mana yang kalian ingin jadikan papan komitmen dari posternya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita, ya, ada kerjasama. Jadi lakukanlah kegiatan belajar ini dengan kerjasama, kolaborasi, ya, bertanggung jawab dan semangat belajar sesuai dengan kesepakatan kelas. Kita pembelajaran hari ini secara berkelompok lakukan dengan kerjasama. Ya, siapa? Siapa buat apa? Lakukan komitmen, ya. Diskusikanlah dengan temannya. Siapa yang buat papan komitmen? Diskusikanlah. Hanya 3 poin. Masalahnya ya apa yang kalian pilih dari poster. Contoh nyata di Indonesia. Apa yang ada di Indonesia sesuai dengan yang kamu pilih? Yang terakhir, satu saja aksi nyata kalian apa yang bisa kalian lakukan sebagai siswa untuk membantu permasalahan isu pembangunan berkelanjutan tersebut. Satu saja aksi nyatanya. Yang ada di Indonesia kan tentang kamu ya. Oh, ini apa? Menyediakan air bersih dan terjangkau. Contohnya di Indonesia permasalahan ini gimana di daerah mana yang masih tidak lakukan bersih air terjangkau. Contohnya apa yang ada di Indonesia kamu tulis permasalahan itu. Diwarnain. Yang diwarnain. Kan ibu suruh bawa clearnya diwarnain. Posternya diwarnain. Ininya disalin dulu, nak. Di lembar HPS-nya kalian salin dulu, kalian buat dan dijawab. Ya, masalah di sini poster yang kalian pilih apa? Masalah yang dipilih poster yang kalian pilih apa ya? Itu masalahnya. Tinggal dijelaskan sedikit saja, tambahkan. Indonesia sendiri
Kapan komitmen satu? Ya kan satu yang satu sementara yang dibeli. Jawab. Jelaskan sedikit. Poster kan? Membuat papan komitmen baru, iya baru satu. Kalau dihadapi baru yang menyediakan air di situ. Untuk jawaban nomor satu, tapi dijelaskan sedikit. Buat apa sih? Dari 17 isu permasalahan global ini ya, yang kita pilih hanya 4. Apa tadi? Kelompok 1 milih yang mana, Nak? 15. Apa? 15. Kelompok 2? 13. Kelompok 3? 7. Kelompok 4? 14. Ekosistem daratan ini ya, ekosistem daratan. Ekosistem perubahan iklim,
menyediakan air bersih dan ekosistem lautan. Tapi banyak ya. Jadi sambil kamu kerjakan diskusinya, sambil ibu terangkan lagi 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan ini banyak ya. Ada kemiskinan, ada kelaparan ya, tapi kalian memilihnya itu ya sudah, tidak apa-apa, berarti kalian paham apa masalahnya ya, contohnya apa di Indonesianya ya, masuk ke daratan kan, aksi nyata yang kalian lakukan, berarti kalian bisa. Ya apa? Iya. Nanti presentasinya siap-siaplah siapa yang ingin menjelaskan dari papan komitmen tiganya ini. Kenapa? Ya, itu masalah yang dipilih, masalah pilih yang posternya kan. Ya, ikut dijawab. Sudah papan komitmen? Poster sudah? Bernama kelompoknya di bawah. Bernama kelompoknya ya. Ya. Ekosistem daratan. Sudah. Oh yang besar daratan hutan ya. Jadi banyak daratan yang tandus, banjir, masih. Lanjutkanlah diskusinya nanti. Lewat 10 ya selesai. 11:10 selesai, presentasi 10 menit, nanti 5 menit refleksi kita. Nyata kamu yang bisa untuk membantu permasalahan ekosistem daratan tadi. Pengennya apa? Kamu sikok deh sebagai siswa. Satu saja, panjang enggak? Oh, lebih bagus. Satu tapi panjang.
jajan, makan, harusnya pakai apa? Bawa ya, misalnya belanja ke Indomaret kan pakai bag sekarang kan nggak boleh lagi pakai ya. Berarti kalau kamu seharusnya kalau kamu jajan di kantin bawa cangkir dewe, jangan lagi di es pakai plastik karena ini sudah tahu merusak ekosistem daratan. Jadi bawa minum, beli es, harusnya kayak itu memang. Kenapa? Iya. Kelompok 1 gimana? Udah ya? Ada yang belum? Poster. Oh ini kelompok 1 ya. Apa yang belum? 3 ya, ternyata kamu. Posternya sudah? Udah. Memang nggak berwarna itu. Kelompok 2? Apa yang belum? Warna biru. Kelompok 3? Kapan komitmennya? Belum? Lanjutkan. 10 menit lagi. Itu Sultan, kenapa Sultan? Ayo, tanggung jawab Sultan untuk kelompoknya. Ya, buat nama kelompoknya. Kelompok 4? Nama? Lagi ya, lanjutkan. Yusuf. Siap ya, di kelompok 2 ya, siap.
Kelompok 3. Kira kita lanjut untuk mempresentasikan zamannya sama nanti. Ini udah sampai belum? Berapa? Karena ada ayo kelompok 3 nak dikit ya. Sedikit kelompok 3. Kita presentasi untuk kegiatan penutupnya nanti presentasi dan refleksi ya. Jadi 5 menit lagi waktunya edukasi. Mau ditambahkan kata-katanya boleh nak. Yang namanya poster berarti di bawahnya ditambahkan kata-kata jagalah lingkungan laut. Nah jadi posternya dibuat kata-katanya ditambahkan. Bukan jaganya. Ya sudah selesai posternya ditambahkan kata-kata untuk di atasnya. Yang namanya poster harus ada kata-katanya. Untuk poster tambah penawar. Kamu emosi penggarakan kan? Berarti bisa buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada videonya. Di poster, di lembar pegang poster. Kita mulai ya. Air, hemat penggunaan air. Kata-katanya hemat dalam energi dan itu kan, energi bersih dan terjangkau kan. Hemat energi air bersih. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke kegiatan penutup presentasi. Silakan ada yang siap maju kelompoknya. Jangan
Kelompok 4 udah. Ya silakan kelompok 4 yang maju duluan ditempel di belakang. Yuk, maju semua kelompok 4. Yang lain stop ya. Kelompok yang lain stop, tidak ada lagi yang menulis, mengerjakan. Perhatikan temannya yang sedang presentasi di depan. Ini nakal nak? Ini Bapak tolong temannya. Bapak Dewa. Ini pasir. Bisa kan? Masanya ini ada dapat jamurnya kak. Ini paus kak. Paus apa itu kak? Apa yang harus Ya, coba itu berbalik, jangan liatin. Ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sini. Siapa yang membaca apa? Habis ini. Yang lain perhatikan. Kalau ada yang ingin saran, komentar boleh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan poster dari 17 SDGs yang kami pilih ekosistem lautan. Ayo menjaga ekosistem laut. Mohon dari kami contoh nyata Masalah yang dipilih. masalah yang kami pilih melestarikan ekosistem laut. Contoh nyata di Indonesia, laut Lampung tercemar sampah, laut penuh dengan sampah. Manusia tidak ada yang peduli, banyak yang mengabaikan sampah-sampah yang ada di laut. Hingga membuat ekosistem laut menjadi hancur dan rusak. Banyak hewan laut yang mati. Aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai siswa ekonomi itu tidak membuang sampah di laut, menjaga kelestarian ekosistem laut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin menanggapi dari kelompok 1, 2, 3, saran, kritik, atau pertanyaan? Ada? Boleh ingin menambahkan aksi nyatanya atau ada yang ingin menambahkan aksi nyata? Tidak ada. Ya, jadi itu komentari ya dari kelompok 4. Jadi sudah memilih ekosistem laut untuk 17 pembangunan berkelanjutannya, SDGs-nya. Dia masalah yang dihadapinya karena ekosistem laut kita khususnya di daerah Lampung itu banyak tercemar. Ya, contoh nyata di Indonesia. Aksi nyatanya mereka sebagai siswa tidak akan membuang sampah di laut. Jadi ketika mereka nanti akan jalan ke pantai, ke laut, tidak akan membuang sampah ke laut agar ekosistem lautannya tetap terjaga.
Oke ya, sudah bisa, sudah bagus. Silakan duduk. Lanjutkan kelompok. Siapa yang sudah siap? Kelompok 2. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 bukan. Kelompok 1. Ayo maju mana sini? Ayo. Majulah kelompok. Ayo. Kelompok 2. Satu. Jangan menutupi, jangan menutupi. Ayo ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan penanganan perubahan iklim. Poster yang dipilihnya dari 17 pembangunan apa? Nomor 13, penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim ya, isu permasalahan penanganan perubahan iklim. Masalah yang kerap terjadinya di negara-negara ASEAN, gempa, tsunami, gempa, banjir, contoh nyata di Indonesia terjadinya tanaman masih nyata yang dilakukan sebagai siswa untuk membantu tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadinya banjir. Oke. Kata-katanya Kata-kata di posternya apa? tidak membakar sampah sembarangan supaya tidak terjadinya polusi udara. Tidak buang sampah sembarangan agar tidak terjadi polusi udara. Ada yang ingin bertanya, menanyakan? Contoh nyatanya di Indonesia katanya sering terjadi gempa, tsunami. Ada yang ingin bertanya? Ayo coba silakan kelompok 4. Di Tsunami-nya di mana? ya. Di mana pernah terjadi tsunami? Apakah di Indonesia? Ya, Aceh termasuk bagian dari negara Indonesia. Jadi memang perubahan iklim kita tidak menentu. Seperti di wilayah Aceh, Bengkulu, Lampung itu sering terjadi gempa. Ya kalau tsunami itu di Aceh itu sudah lama, waktu tahun 2005 atau berapa ya, kalau salah ya. Oke, silakan. Sudah bagi bagus kelompok 2. Silakan duduk, lanjut. Kelompok 1. Siapa kelompok?
katanya bisa untuk menjaga tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan yang terakhir kelompok 3. Kebetulan atau bagaimana ya kalian memilih 17 pembangunan berkelanjutan ini berkaitan dengan ekosistem daratan, lautan, iklim, dan yang terakhir energi bersih dan terjangkau. Energi kita itu energi air, ya. Bagaimana caranya aksi nyata kita supaya airnya menjadi bersih, terjangkau? Iya, jangan buang sampah sembarangan. Berkaitan juga dengan aksi nyata ya, ekosistem dan daratan dan iklim. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Yang terakhir, ya refleksi kamu tulis. Ambil satu dulu, tulis, tempelkan ke depan. Bagikan. Kalian, apa yang kamu rasakan? Apa peran kecil kamu dalam mulai hari ini yang bisa kamu ambil? Refleksinya apa yang kalian rasakan? Terus peran kecil kamu itu pengennya kayak mana lagi mengenai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini? Ya, tempel. Ingat saja. Dicoba saja. Di bawah. Jangan tempatnya lengketnya ya. Apa yang kamu rasakan dari 17 program pembangunan ini? Terus pengennya apa ke depannya peran kecil kamu? Misalnya tentang ekosistem daratan tadi apa? Boleh yang dari kamu atau dari kelaparan, kemiskinan boleh. Lebih baik dan bisa dirasakan mengetahui tentang 17 GW dan dapat membantu membuat kamu
pembangunan berkelanjutan. Mengetahui tentang 17 SDGs. Mari jaga lingkungan kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian sudah banyak tahu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di negara kita. Ya, dari aksi nyata contohnya sudah bisa kalian terapkan, sudah bisa kalian pahami. Untuk tugasnya di rumah ini ya ada KPD dibagikan. Kerjakan di rumah LKPD-nya. Di rumah. Untuk LKPD-nya lanjutkan di rumah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, jadi LKPD-nya ini lanjutkan, kerjakan di rumah. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian baca doa. Evan, silakan. Marilah teman-teman, kita pulang. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. dikumpulkan pada saat pembelajaran IPA selanjutnya. Ya, oke, silakan kelompok 4 dulu pulang. Oke, kelompok ini.